Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Alhamdulillah, anna bikhair. Oke, teman-teman, alhamdulillah nih teman-teman kita bisa berjumpa kembali dengan Emis. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang mengenal komputer. Tapi, teman-teman, sebelumnya kita berdoa dulu yuk dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kita mulai ya, teman-teman. Hari ini kita mau belajar tentang komputer. Nah, teman-teman, pernahkah kalian melihat komputer? Pernah? Good job, iya. Ada yang pernah, iya. Yang setiap hari Zoom-nya pakai komputer, pasti sudah pernah lihat komputer. Nah, teman-teman, kita hari ini mau belajar apa itu pengertian dari komputer, kemudian manfaat komputer, next bagian-bagian komputer. Apa itu ya teman-teman komputer? Wah, nih ada gambar nih di samping, ada orang yang sedang berada di hadapan komputer ya teman-teman ya. Ini adalah komputer. Nah, teman-teman, komputer itu adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia seperti film, musik, televisi, dan sebagainya. Nah, biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Itu adalah pengertian komputer menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ada nih teman-teman pengertian komputer yang lebih ringkas. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Wah, Masya Allah, canggih sekali ya komputer ini teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata nih komputer ini memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama nih, komputer sebagai sarana komunikasi, kemudian sebagai sarana hiburan, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana membuka peluang bisnis, sebagai gudang informasi, kemudian mempercepat pekerjaan, next, mampu menghasilkan uang, sebagai alat controlling, media pembuat konten, sarana bagi programmer. Masya Allah ya teman-teman, ini adalah 10 manfaat komputer bagi kehidupan sehari-hari. Dan sebetulnya masih banyak sekali manfaat komputer bagi kehidupan kita ya teman-teman. Masya Allah. Nah, di zaman pandemi seperti ini, ketika kita tidak bisa sekolah bertatap muka langsung, komputer menjadi perantara kita ya teman-teman untuk bisa tetap belajar. Masya Allah, tetap belajar, tetap sekolah, tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita. Di Zoom ya teman-teman, kita juga bisa menonton video ya teman-teman. Masya Allah, itu adalah manfaat komputer bagi kita. Masya Allah ya teman-teman ya, begitu banyak manfaat komputer. Nah, ini dia teman-teman, bagian-bagian dari komputer. Nih, bisa dilihat ya bagian-bagiannya. Nanti Emis akan menjelaskan masing-masing dari bagian komputer ini. Kita lihat dulu nih ada apa saja nih. Yuk perhatikan.
teman-teman yang di rumah ada komputer pasti ada nih ya, ada perangkat-perangkat ini ya. Oke, kita bahas satu persatu bagian-bagian komputer. Yang pertama ini teman-teman, yang seperti televisi nih ya. Ini namanya monitor ya, ini namanya monitor atau layar di komputer. Selanjutnya yang kedua yang biasa kita pegang itu loh ya, di tangan kanan itu namanya mouse ya teman-teman. Ini nanti bisa digeser-geser, bisa diklik ya, ini namanya mouse. Nah selanjutnya yang buat ngetik ini teman-teman, di sini itu ada angka, ada huruf, ada simbol. Ini namanya keyboard ya teman-teman ya. Ini namanya keyboard. Next, ada speaker. Ini ya teman-teman, di rumah ada tidak speaker? Ada. Iya, ini namanya speaker ya teman-teman ya. Selanjutnya CPU. Ini namanya CPU. Kalau misalnya di komputer itu untuk menyalakan komputer dipencet di situ. Ya, tombol on-nya, on off-nya dipencet. Next, ada webcam. Nah, ini teman-teman, fungsi dari webcam ini ketika kita sedang zoom, ini nih bisa kameranya kita itu sedang apa bisa terlihat. Ini ya, lewat sini ya teman-teman ya. Oke, yuk kita selanjutnya akan belajar pengertian bagian-bagian komputer ya. Nah, yang pertama ini nih, tadi yang seperti ini jelaskan, ini adalah gambar monitor teman-teman. Jadi, monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Nah, teman-teman, kalau misalnya nih kita itu sedang zoom, tentu di layar monitornya teman-teman terlihat ya, ada teman satu kelas, ada miss-nya. Nah, ketika miss-nya itu sedang share screen materi berupa PPT, kita bisa melihat ya. Kemudian kalau miss-nya itu sedang share screen video, kita juga bisa melihat ya. Dan videonya bisa bergerak ya teman-teman. Itu lewat situ, lewat layar monitor. Kalau misalnya kita itu buka Microsoft Word, kita itu mengetik nama kita, misalnya nama Ani. Nah, nanti di layar juga muncul teman-teman tulisan tersebut. Itu adalah monitor. Ingat-ingat ya teman-teman ya, kalau ada gambar seperti televisi seperti ini namanya monitor. Nah, selanjutnya ini nih yang biasanya kita pegang di tangan kanan itu loh, namanya mouse. Nah, mouse itu adalah alat atau perangkat yang mengatur pergerakan kursor dengan cepat. Jadi kita misalnya mau geser ke kanan, ke kiri, bisa scroll juga ya teman-teman. Ini namanya mouse. Kalau misalnya kita mau buka zoom, kita klik pakai mouse ini ya teman-teman, klik. Nah, nanti kita akan masuk ke zoom. Selanjutnya papan untuk ketik. Ini namanya keyboard ya. Keyboard adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Seperti yang tadi Miss di awal sudah jelaskan ke teman-teman, di keyboard ini teman-teman ada angka, ada huruf, ada simbol. Ini buat ngetik ya teman-teman ya, buat ngetik. Selanjutnya ini speaker teman-teman. Jadi speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Nih, suaranya itu keluar dari sini ya teman-teman. Kalau misalnya kita di komputer sedang play video atau musik, keluarnya lewat situ. Selanjutnya CPU. Nah, CPU itu bagian dari perangkat keras komputer yang bertugas menerima dan menjalankan perintah dan data yang diberikan dari perangkat lunak. Nih, gambarnya seperti ini. Hampir sama ya tadi sama speaker ya. Hampir sama.
Selanjutnya webcam. Nah, webcam itu disebut pula web kamera. Ya, jadi perangkat keras komputer yang berbentuk kamera digital dan dihubungkan ke laptop ataupun ke komputer. Nah, kemampuannya itu sama teman-teman seperti kamera digital lainnya, mengambil gambar, merekam video ya teman-teman. Seperti tadi Miss sudah sampaikan, ketika kita sedang nge-zoom bersama teman-teman, di tampilan zoomnya itu ada gambar kita, ada gambarnya teman-teman, ada gambarnya Miss. Itu karena ada webcamnya teman-teman. Jadi dari situ terlihat teman-teman, kalau misalnya di zoom sedang minum terlihat, Miss misalnya sedang berdiri terlihat ya teman-teman. Oke, alhamdulillah kita tadi sudah belajar apa? Iya, kita sudah belajar pengertian dari komputer, kemudian manfaat komputer, juga bagian-bagian dari komputer. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih anak salih dan salihah telah menonton video ini. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.